Shalom, Shalom Elohim, salam kasih Allah, Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Bersyukur selalu atas anugerahnya kita sekali lagi dipertemukan melalui renungan kita pada hari ini. Dengan itu, mari kita berdoa menyerahkan pribadi dan hati kita kepada Tuhan. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah dan kasih Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mempertemukan kami sekali lagi dalam renungan kami bersama pada saat ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah nama Tuhan sahaja yang dipermulia dan ditinggikan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami semua sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Teks pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal ke-27 dimulai ayat yang ke-50 sehingga ayat yang ke-54. Sekali lagi terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 dimulai ayat yang ke-50 sehingga ayat yang ke-54. Saya bacakannya untuk kita. 50. Dan Yesus berseru sekali lagi dengan suara keras dan menyerahkan rohnya. 51. Dan lihat, tirai dalam bait Allah robek menjadi dua bahagian, dari atas sampai ke bawah, dan bumi berguncang, dan batu-batu terbelah. 52. Kuburan-kuburan terbuka, dan banyak tubuh orang-orang suci yang telah mati dibangkitkan. 53. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburannya, sesudah kebangkitan Yesus, mereka masuk ke kota suci dan memperlihatkan diri kepada banyak orang. 54 terakhir, sekarang kepala pasukan dan mereka yang bersama dengannya mengawasi Yesus ketika mereka melihat gempa bumi dan segala hal yang terjadi ini, menjadi sangat takut dan berkata, benar, ia adalah anak Allah. Haleluya. Terima kasih teks pembacaan kita sebentar tadi. Saya membawa kita belajar dengan satu tema yang sederhana, yaitu Allah mendatangkan perdamaian dan pengampunan. Tema Allah mendatangkan perdamaian dan pengampunan. Berdasarkan teks yang telah kita baca sebentar tadi, di sini kita dapat lihat bahwa Allah berkarya di Bukit Golgota. Setelah Yesus disalibkan dengan mengembus nyawa untuk kali terakhirnya, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan juga terbuka. Terambil dalam Matius 27 ayat 51 hingga 52 sebentar tadi. Meskipun banyak orang menyangkal kepribadian Yesus, namun ada seorang perwira yang ditugaskan untuk menjaganya dengan mengambil kesimpulan yang berbeza, yaitu kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah, di dalam ayat yang ke-54. Melalui kematian Yesus, saudara, Allah berkarya mendatangkan pengampunan bagi dosa semua yang percaya kepadanya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia itu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan bahwa kita telah diampuni Allah selain dengan meneruskan pengampunan itu kepada sesama kita manusia. Saudara, persoalannya hari ini, bagaimanakah Anda menyatakan pengampunan yang Anda terima dari Allah kepada orang lain hari ini? Dan jika Anda belum menerima pengampunan Allah melalui kematian Yesus Kristus, justru apakah hal yang masih mengikat atau menghalangi Anda untuk menerima pengampunannya hari ini? Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar atas dunia ini. Engkau telah mengurniakan Yesus bagi pengampunan dosa-dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk meneruskan pengampunan yang telah kami terima kepada sesama kami, melalui cara hidup kami akan dunia ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami. Haleluya, semua anak-anak Tuhan yang percaya, katakan amin. Salam damai dan kasih, pengampunan Allah tercurah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya pada hari ini. Terima kasih. Haleluya.